semuanya. Selamat pagi, semangat pagi. Jumpa kembali bersama Ibu Guru di channel YouTube SDN Cengkareng Timur 21 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar semuanya? Hari ini Ibu Guru selalu berharap dan doakan agar kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk selalu bersemangat ya. Di pagi hari ini kita akan belajar materi tentang matematika. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu agar kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga kemudahan untuk memahami materi pelajaran yang akan Ibu Guru sampaikan pagi hari ini. Kali ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Dan tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa dapat mengenal macam-macam bilangan. Siswa dapat mengetahui dan menggunakan garis bilangan, dan siswa dapat membaca dan menulis lambang bilangan bulat positif dan negatif. Namun sebelumnya kita akan kenalan dulu ya dengan garis bilangan. Siapa yang tahu apa sih yang dimaksud dengan garis bilangan? Ya, benar sekali. Garis bilangan adalah suatu gambar garis lurus yang setiap titiknya melambangkan suatu bilangan. Nah, ini adalah contoh garis bilangan ya anak-anak. Bilangan bulat itu ditunjukkan dengan lambang titik-titik tertentu yang berjarak sama di sepanjang garis bilangan ini. Pada garis bilangan terdapat bilangan bulat positif, bilangan nol, dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif itu adalah bilangan yang bernilai positif dan dimulai dari bilangan 1 ke atas dan seterusnya. Contoh bilangan positif itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Nah, untuk bilangan bulat positif ini, contohnya misalnya bilangan 12 itu dibaca bilangan 12. Kemudian bilangan 27 dibaca 27. Anak-anak perlu kita ketahui bahwa bilangan bulat positif semakin ke kanan atau maju itu bilangannya semakin besar ya. Hal ini berikutnya yang terdapat pada garis bilangan adalah bilangan 0. Nah, bilangan 0 ini bukan termasuk bilangan positif ataupun bilangan negatif. Selanjutnya yang terdapat pada garis bilangan yang lainnya adalah bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif adalah bilangan yang dimulai dari bilangan negatif 1 ke bawah dan seterusnya. Contoh bilangan bulat negatif itu adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9, dan seterusnya. Nah, untuk bilangan bulat negatif ini semakin ke kiri atau semakin ke bawah itu nilainya semakin kecil ya. Contoh penulisannya di sini ada bilangan negatif 23, dibaca negatif 23. Ada tanda minusnya ya anak-anak, dibacanya adalah negatif 23. Perlu kalian ketahui bahwa bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya itu disebut juga bilangan asli ya. Nah, kemudian jika bilangan asli ini kita gabungkan dengan bilangan 0, maka bilangan ini disebut bilangan cacah. Nah, akan lebih jelasnya lagi, kita lihat berikut ini. Contoh bilangan yang pertama adalah contoh bilangan asli. Dimulai dari angka 1, kemudian 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Berikutnya contoh bilangan cacah. Bilangan cacah itu dimulai dari bilangan 0 ya. Jadi bilangan cacah yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Berikutnya adalah bilangan bulat positif. Nah, bilangan bulat positif ini juga dimulai dari angka 1, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya.
Semakin ke kanan, semakin maju, maka bilangannya semakin besar ya. Selanjutnya adalah contoh bilangan bulat negatif, yaitu dimulai dari bilangan negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Semakin ke kiri, maka bilangan bulat negatif ini semakin kecil nilainya ya. Nah, itulah perbedaan bilangan yang anak-anak bisa tahu hari ini. Lalu, agar kalian lebih memahami, Ibu Guru akan memberikan contohnya ya, bagaimana cara menuliskan bilangan 5 negatif 5, 91, menuliskan bilangan 5, negatif 5, negatif 9, negatif 1, negatif 7, dan negatif 8 pada garis bilangan. Penyelesaiannya seperti ini anak-anak. Buatlah garis bilangan dan tulislah 0 di tengah-tengah garis bilangan seperti gambar berikut ini. Seperti ini ya, kalian buat garis bilangan, tulislah bilangan 0 di tengah-tengah garis bilangan tersebut. Kemudian yang kedua, kalian tuliskan bilangan positif di sebelah kanan 0 dan bilangan negatif di sebelah kiri 0. Seperti ini. Anak-anak, kemudian langkah ketiga, kalian letakkan dan tandai bilangan bulat yang diminta tersebut pada garis bilangan. Nah, kita tandai ya, mulai dari bilangan 5, kemudian negatif 5, kemudian negatif 9, kemudian 1, kemudian negatif 7, dan negatif 8. Nah, seperti itu anak-anak cara menuliskan bilangan pada bilangan garis dan garis bilangan untuk contoh selanjutnya. Nah, cara membaca bilangan. Negatif 9 dibaca negatif 9, 64 dibaca 64, negatif 143 dibaca negatif 143, 2235 dibaca 2235, negatif 60.768 dibaca negatif 60.768. Nah, itulah cara membaca bilangan ya anak-anak. Contoh berikutnya, kalian gunakan bantuan garis bilangan. Tentukan bilangan bulat yang lebih dari negatif 4 dan kurang dari 6. Nah, kita buat dulu garis bilangannya. Seperti yang Bu Guru buat berikut ini. Kemudian kita tandai bilangan negatif 4 dan juga bilangan positif 6. Jadi di sini terlihat ya bilangan bulat yang lebih dari negatif 4 dan kurang dari 6. Itu adalah bilangan bulat yang ada di antara negatif 4 dan 6. Bilangan tersebut adalah negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Itulah bilangan-bilangan yang ada di antara bilangan negatif 4 dan bilangan positif 6. Contoh berikutnya, gunakanlah bantuan garis bilangan, tentukan bilangan bulat yang terletak 3 satuan sebelum 2. Coba kalian gunakan bantuan garis bilangan, kemudian tentukan bilangan bulat yang terletak 3 satuan sebelum 2. Tuliskan terlebih dahulu garis bilangan, lalu tandai bilangan 2. Kemudian kita mundur 3 langkah ke arah kiri. 1, 2, 3. Kita mundur karena yang diminta adalah bilangan satuan sebelum. Selanjutnya, yuk kita berlatih. Selesaikanlah soal-soal di bawah ini. Lengkapi pernyataan berikut, caranya dengan menuliskan bilangan bulat yang sesuai. Pada malam hari, suhu Kabupaten Puncak mencapai 1 derajat Celcius di atas 0. Suhu Kabupaten Puncak adalah ... derajat Celcius.
Pada pernyataan ini ada kata-kata di atas 0. Berarti jawabannya adalah bilangan bulat positif karena kata-kata di atas 0. Yang kedua, pusat gempa di kota Padang terletak 20 meter di bawah permukaan air laut. Pusat gempa di kota Padang adalah titik-titik meter. Pada pernyataan ini ada kata-kata di bawah permukaan air laut, maka jawabannya adalah negatif 20 meter. Kemudian yang ketiga adalah pesawat tempur milik TNI Angkatan Udara terbang pada ketinggian 100 meter di atas permukaan laut. Ketinggian pesawat tempur adalah titik-titik meter. Ayo kita cermati, ada kata di atas atau di bawah ya. Nah, pada soal kali ini ada kata di atas permukaan laut. Maka jawabannya adalah bilangan bulat positif. Jadi ketinggian pesawat tempur adalah 100 meter. Kemudian ada soal berikutnya. Soal keempat, yaitu penyelam berenang pada kedalaman 45 meter di bawah permukaan air laut. Kedalaman penyelam adalah titik-titik meter. Nah, seperti soal yang tadi, ini ada pernyataan atau kata-kata di bawah permukaan air laut. Maka, kedalaman penyelam adalah negatif 45 meter. Mudah bukan? Selanjutnya, isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat. Negatif 13 dibaca negatif 13. 234 dibaca 234. Negatif 6.204 dibaca negatif 6.204. Negatif 302.432 dibaca 302.432. Ibu yakin yang ini kalian pasti bisa. Karena mudah sekali bukan? Selanjutnya selesaikanlah soal-soal di bawah ini. Gambarlah garis bilangan bulat yang sesuai dengan pernyataan berikut. A. Bilangan bulat yang kurang dari 5 dan lebih dari negatif 1. Yang kedua, bilangan bulat yang lebih dari negatif 3 dan kurang dari 7. Kemudian bilangan bulat 5 satuan ke kiri dari titik 1. Dan selanjutnya bilangan bulat yang terletak 4 satuan ke kanan dari titik negatif 2. Kemudian bilangan bulat yang terletak 5 satuan ke kanan dari titik negatif 3. Gambarkanlah garis bilangan sesuai soal-soal A sampai E ini di buku kalian dengan tulisan dan yang rapi ya. Dan jangan lupa pakai penggaris. Boleh pakai pensil dahulu agar mudah menghapusnya. Selanjutnya, setelah ditulis yang rapi, kalian foto dan kirimkan ke classroom. Terima kasih anak-anak. Sekian pelajaran hari ini. Semoga tetap semangat. Jika ada kendala, jangan lupa WA ke ibu ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa berdoa dan jaga kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.